wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Adista Setiarini selaku dosen pengampu sosiologi politik dan teman-teman semua yang kami banggakan. Di sini saya akan memperkenalkan kelompok 5 yang beranggotakan Alwi Hartono dan saya sendiri Novita Nadalani dan Saniba Jamili. Baiklah, saya akan menjelaskan materi kami untuk yang pertama, yaitu apa sih teori sistem itu? Teori sistem merupakan suatu cara pendekatan sosiologi yang memandang setiap fenomena mempunyai berbagai komponen yang saling berinteraksi satu sama lain agar dapat bertahan hidup. Yang kedua, teori sistem sebagai paradigma fakta sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai institusi sosial yang mengatur dan menyelenggarakan eksistensi kehidupan bermasyarakat. Dan yang ketiga, sistem sendiri merupakan suatu kesatuan dari elemen-elemen fungsi yang beragam, saling berhubungan, dan membentuk pola yang mapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alwi Hartono dari kelompok 5. Kali ini saya akan melanjutkan presentasi tentang teori sistem dalam sosiologi politik. Kita lanjutkan tentang paradigma teori sistem menurut para ahlinya. Yang pertama ada Josh Ritzer. Teori sistem yang dibedakan oleh Josh Ritzer pada paradigma fakta sosial. Penggunaan teori ini dikhususkan pada masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai institusi atau peranata sosial yang mengatur dan menyelenggarakan eksistensi kehidupan bermasyarakat. Sistem sendiri merupakan suatu kesatuan dari elemen-elemen fungsi yang beragam, saling berhubungan, dan membentuk pola yang mapan. Contohnya ada hukum adat. Kita lanjut ke ilmuwan yang kedua, yaitu ada Walter Buckley. Pada tahun 1967, melalui karyanya Buckley yang berjudul Sociology and Modern System Theory, Ritzer and Goodman pada tahun 2009. Buckley memperkenalkan 3 jenis sistem. Yang pertama ada sistem sosial budaya, yaitu sistem sosial budaya yang saling keterkaitan lebih didasarkan pada pertukaran informasi. Yang kedua ada sistem mekanis, yaitu sistem yang saling keterkaitan antar bagian didasarkan pada transfer energi. Lanjut, yang ketiga ada sistem organis, yaitu sistem yang saling keterkaitan antar bagian lebih didasarkan pada pertukaran informasi ketimbang pertukaran energi. Dalam teori Buckley ada menurut Buckley ada beberapa manfaat menggunakan teori sistem ini, yakni yang pertama dapat diterapkan pada semua ilmu perilaku dan ilmu sosial. Yang kedua, memiliki beragam level yang dapat diterapkan pada semua skala terbesar sampai skala terkecil, yang paling objektif sampai yang paling subjektif. Yang ketiga, membahas beragam hubungan antar aspek sosial yang tidak parsial. Yang keempat, keseluruhan aspek dipandang dalam konteks proses, khususnya terkait dengan jaringan informasi dan komunikasi bersifat integratif. Dalam sistem Buckley ada 2 pendekatan, yaitu pendekatan sibernetis, yaitu adalah umpan balik merupakan aspek esensial dari pendekatan sibernetis. Friksi pertumbuhan evolusi dan perubahan sosial dapat dipelajari dengan pendekatan sistem sibernetif. Yang kedua ada pendekatan equilibrium, yaitu keseimbangan fungsi merupakan esensi dasar pendekatan
equilibrium. Teori sistem mengenal dua konsep krusial, yaitu entropi dan negentropi. Entropi adalah kecenderungan sistem berhenti bekerja, dan negentropi adalah kecenderungan sistem pada struktur yang lebih besar. Sistem dalam suatu masyarakat yang tertutup cenderung entropis, sementara sistem pada masyarakat yang terbuka cenderung negentropis. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Ali. 3. Tarjan Parson mengemukakan bahwa sistem mengandaikan adanya kesatuan antara bagian-bagian yang terhubung satu dengan yang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Untuk mempelajari tindakan sosial, maka Parson mendefinisikan 4 sistem tindakan sebagai berikut. A. Sistem budaya. B. Sistem sosial. C. Sistem kepribadian. D. Sistem organisme. 4. Kontribusi Niklas Luhmann mendefinisikan yang terpenting adalah pemahamannya tentang sistem sebagai taufitik. Konsep taufitik ini merujuk pada diversitas atau keragam sistem-sistem dari sel biologi sampai ke seluruh masyarakat dunia. Luhmann menggunakan istilah ini untuk menunjuk pada sistem seperti antara lain ekonomi, hukum, politik, saintifik, dan birokrasi. Sistem taufitik memiliki 4 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sebuah sistem taufitik menghasilkan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri. Kedua, sistem taufitik mengorganisasikan diri atau self-organizing. 3. Sistem taufitik adalah self-referential. Dan keempat, sebuah sistem taufitik adalah sistem tertutup. Dan yang terakhir, teori politik memiliki 2 makna. Makna pertama menunjuk teori sebagai pikiran spekulatif tentang bentuk dan tata cara pengaturan masyarakat yang ideal. Dan makna kedua menunjuk pada kejadian sistematis tentang segala kegiatan dalam masyarakat untuk hidup dalam kebersamaan. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya dari kelompok kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.